selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu kedua bulan Desember 2025. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Scorpio. 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, Scorpio, mari kita cek di minggu keduanya kamu apa aja yang akan terjadi ya. Yang pertama, kalau aku lihat di minggu kedua ini ada semacam pandangan positif kamu ya dalam menghadapi hidup, dalam melihat peluang, dalam mencari kesempatan, dan ada orang-orang yang mulai memandang positif kamu lagi. Apakah sebelumnya kamu sempat ada masalah dengan orang lain atau seseorang yang lain di sini? Karena kalau aku lihat seperti kembalinya pandangan baik seseorang terhadap kamu, pandangan positif seseorang terhadap kamu, atau bahkan beberapa orang juga bisa di sini ya. Bisa jadi sebelumnya ada masalah ya, konflik yang membuat kamu jadi dipandang negatif, tapi di minggu kedua ini mulai pandangan negatif itu berangsur menjadi positif kembali, dan ada peluang-peluang yang besar juga yang akan datang ke kamu yang seharusnya dimanfaatkan ya. Oke, seperti apa Kak? Ya, peluang-peluang usaha ya, peluang-peluang bisnis, pekerjaan, loker ya buat yang masih cari kerja, peluang konten, atau peluang untuk dekat sama seseorang juga bisa ya. Dan juga ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi excited banget di minggu kedua ini. Biasanya kamu kan selalu fokus dengan satu hal. Kalau kerja ya fokus kerja aja Scorpio ini ya, nggak mau banyak tangan gitu loh dalam melakukan sesuatu. Tapi di minggu kedua ini mungkin kamu rela kayak gak apa-apa ya, agak sedikit banyak tangan, tapi aku tuh bisa melakukan hal-hal yang bikin aku jadi excited gitu. Oke, ada sesuatu yang excited banget sama kamu dan harus kamu kerjakan, kamu lakukan gitu. Karena kalau nggak di sini kamu yang kayak selalu penasaran gitu. Nggak apa-apa jadi terkesan sangat banyak pekerjaan, agak-agak gimana gitu ya. Cuma di sini kamu semangat menjalaninya gitu. Dan juga di minggu kedua ini Scorpio, aku lihat sih kamu harus hati-hati terhadap orang-orang yang memberikan kritik. Cuma bahkan di sini kritiknya bisa aja agak melukai kamu gitu. Karena apa? Karena nggak membangun sama sekali gitu. Malahan yang kritik kamu di minggu kedua ini siapapun itu bisa bikin kamu bahkan jadi kesel gitu. Kayak apaan sih ngasih kritik kayak gitu ya. Bikin kamu jadi pesimis gitu. Karena apapun yang diberikan di sini bersifat manipulatif dan kamu menyadari itu. Kayak wah udah nggak benar nih, kok bisa ngomong kayak gini dia gitu ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat kalau soal keuangan stabil, ada King of Pentacles, keuangan stabil, oke, dan bener-bener yang beruang lah gitu ya. Scorpio ini adalah kamu pegang duit di sini, adalah kamu yang bener-bener istilahnya tercukupi lah ya keadaanmu gitu. Oke, kalau menyangkut soal keuangan. Dan aku melihat di minggu kedua ini kamu dalam situasi dan kondisi yang sangat bisa menjadi seseorang yang kamu pada dasarnya baik gitu, cuma kamu jangan dimanipulatifin. Mungkin bisa balas balik juga kali ya. Aku lihat di sini beberapa hal ingin kamu kontrol dengan sangat baik, bahkan dengan cara yang dingin sekalipun ya. Ini bisa saja perwujudan dari kamu yang berusaha untuk melindungi diri dari manipulatif di sini. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk bikin pesimis kamu juga bisa membalikkan keadaan itu ke mereka gitu ya. Dan aku lihat terkadang memang ada hal-hal yang bikin kamu jadi sedih gitu ya. Tadi kan kembalinya pandangan positif orang lain ke kamu. Cuma masih ada juga beberapa orang yang bikin kamu juga jadi pesimis kan. Ternyata di dunia ini memang ya orang baik ada, orang jahat juga ada gitu ya. Dan terkadang kamu itu
masih suka sedih, kayak kenapa ya mereka itu segitunya sama aku, kenapa sih harus bikin aku jadi ngerasa down gitu atas kehidupanku, kenapa sih suka banget ngejatuhin aku gitu, bikin pesimis aku, manipulatif sama aku, kasih kritik di sini gak yang ngebangun sama sekali gitu, malahan nyakitin ya. Itu yang terkadang bikin kamu jadi sedih. Dan aku lihat juga di minggu kedua ini kamu cukup ke distract gitu sama sesuatu hal, dan ini berkaitan dengan masa lalu kali ya. Aku lihat Scorpio ini kayak banyak melihat ke belakang di minggu kedua ini, melihat masa lalu, melihat ke belakang bahwa oh ternyata di masa lalu aku tuh pernah melakukan kecerobohan yang seperti ini gitu, dan kecerobohan yang seperti ini ternyata cukup mengganggu gitu untuk aku sekarang. Mungkin ada penyesalan, mungkin kenapa ya aku harus kayak gini, dulunya terjadi sama aku kayak gini gitu. Entah sesuatu terjadi karena disebabkan oleh dirimu sendiri atau mungkin karena orang lain ya. Jadi terkadang ya namanya hidup ya. Tentulah di sini kalau kita melihat ke belakang akan banyak penyesalannya. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Ya. Terus juga di minggu kedua ini aku lihat Scorpio ada hal-hal yang terkadang bikin kamu juga jadi takut ya. Takut salah dalam memahami. Jadi kalau aku lihat mungkin akan ada hal-hal yang salah dalam kamu pahami, salah dalam kamu interpretasikan sehingga menimbulkan ketakutan dan kebingungan, keraguan kayak ya orang ini benar nggak sih kayak gini ya, baik nggak sih dia aslinya atau gimana. Ternyata salah penilaian, itu yang bikin kamu jadi nggak happy terkadang ya. Salah dalam memahami mungkin maksud seseorang juga bisa di sini. Itu yang bikin kamu jadi nggak happy. Kamu kira baik ternyata jahat, kamu kira jahat ternyata baik. Karena di sini juga kalau aku lihat ada beberapa peran-peran yang tertukar ya Scorpio ya. Dan juga di minggu kedua ini ada hal-hal yang akan bikin kecewa kamu ya. Di sini sesuatu ada yang akan gagal dan bikin kecewa kamu. Tapi aku melihat apapun itu sepertinya kamu tuh kayak bisa menerima apapun yang gagal di minggu kedua ini ya. Kamu juga paham bahwa ini ya mungkin seharusnya kayak gini kali, gagal pun sebenarnya ya kayaknya udah seharusnya gagal gitu, karena sesuatu di sini mungkin entah itu kurang support, kurang diperhatikan oleh orang-orang terdekatmu juga, sehingga apa-apa yang kamu usahakan di sini ya bisa gagal karena seperti kurang support, dan sesuatu ini mungkin gak seharusnya dilakukan sama diri kamu sendiri doang. Aku lihat juga lagi-lagi itu kan masalah miskomunikasi ya. Miskomunikasi bisa menyebabkan terjadinya keraguan-raguan ya, dan menyebabkan kesalahan penilaian kamu terhadap seseorang, dan itu bisa menghancurkan kepercayaan kamu terhadap seseorang juga. Jadi berkomunikasilah secara jelas di minggu kedua ini agar segala sesuatunya di sini tidak disalahpahami kayak gitu. Dan juga aku lihat di minggu kedua ini ya Scorpio ada Knight of Cups. Kamu banyak mencoba untuk mengikuti kata hatimu, banyak mencoba untuk pakai perasaanmu juga, karena menurutmu bahwa ya hidup ini butuh rasa ya, rasa, feeling, intuisi, agar mungkin kita nggak salah paham ya, miskom tadi juga. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Scorpio Kak di minggu kedua Desember 2025. Oke. Yang pertama, kamu dipesankan bahwa hidup dalam meraih kesuksesan itu pasti kita akan menghadapi hal-hal yang sulit gitu. Pasti kita akan menghadapi hal-hal yang sulit, sehingga harus tetap yakin sama tujuan awal kita. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan gunakan intuisimu ya, agar menjadi moral kompasnya kamu, dalam bertindak, dalam berbuat suatu rencana juga. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan coba ya dalam mencari suatu solusi, banyak-banyaklah kayak berbicara dengan diri sendiri gitu, bukan ngomong sendiri yang gimana, maksudnya berbicara dengan pikiran kita sendiri. Jadi cari solusi dari diri sendiri dulu, dengan logika kamu sendiri dulu, baru kalau buntu banget mungkin bisa minta tolong ke orang lain gitu, karena sejatinya yang tahu masalah kamu ya hanya diri kamu sendiri gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua ya di minggu kedua.
Desember energi paling kuat ada Libra, Cancer, Pisces. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.